kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dihormati para panitia pengajian Tastafi Muslimat Banda Aceh, serta kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Yawaqit Al-Jawahir, yaitu di halaman 19. Langsung saja karena sudah telat kita mulai. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkatalah musannif rahimahullah, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau fid darain, dalam dua negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Hai segala kaum perempuan, wahai segala kaum perempuan, apa yang terlebih besar bala dan fadhihah baginya jikalau tiada engkau menurut nasihat baginya, jikalau tiada engkau menurut nasihat ini. Maka sungguhnya jika tiada ridha dengan suaminya beristri yang lain, maka terkeraslah datang bala padanya dunia dan akhirat, serta dengan beberapa kemaluannya pada esok hari. Maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsunya, yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain. Maka meringankan ia akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak, dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, yaitu agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kafir ia. Jadi tema pengajian pagi ini tema yang membuat kaum wanita menjerit. Jadi seakan-akan orang yang tidak ridha suaminya kawin lain murtad, malah jadi kafir. Ini harus diluruskan. Ridha tidak ridha sampai sejauh mana. Pertama, oleh musannif menasihati kita bahawa terlebih besar bala dan fadhihah. Fadhihah dalam bahasa Aceh ganjai. Apa ganjai? Malay yang rayut tat itu perut delegop nya kan ganjai. Tadi fadhihahnya gepe ganjai li Allah tengah hari kiamat. Terlebih besar bala dan fadhihah, mana fadhihah ganjai menyo le sira urang inang hana ge ikuti nasihat, yang mana nasihatnya adalah bahawa sungguhnya menyo hana ridha dengan suami beristri yang lain, maka terkeraslah datang bala padanya dunia akhirat. Mana terkeraslah bahasa Melayu, artinya datang bala yang syadid, bala yang berat, bala yang sangat, baik di dunia maupun di akhirat, dengan beberapa kemaluannya. Maksud kemaluannya gepemalai oleh Allah pada esok hari. Esok hari iaitu hari kiamat. Dengan maka beberapa banyak daripada segala perempuan yang jatuh ke dalam murtad lagi kafir dengan mengikut hawa nafsu. Bak berturut hawa nafsu naik sampai je ke murtad dan kafir, yang tiada kesukaan bernikah suaminya akan perempuan yang lain.
Watehana galak tu lako gu mukawin dengan urinang lain gu poligami taringankan syariat. Adi meringankan syariat atau dalam bahasa kitab fikih kan takhfif, tak anggap ringan remeh syariat yang bisa menjadi penyebab kufur dan murtad. Maka ino ke nasihatkan danyo berhati-hati. Persoalan hati dan batin perasaan danyo hana siap tak terima. Talake ba Allah, ya Allah menyonyankan Nabi cobaan na telung Nabi long beilung sabar. Jadi baik watih hana galak tu ke sikap suami tanyo berpoligami tak hantam syariat Nabi yang baik. Jadi syariat Nabi tetap tak akui. Talake tapi doa ba Allah dan munajat watih malam, ya Allah lulu akui syariat Nabi ron tapi lu hana sama ge Khadijah, lu hana sama ge Aisyah. Dalam kolom bikalage Nabi ron yang menadakeun ba Allah. Dalam kira beti malam, ya Allah menyonyokan Nabi telung meilung sabar. Betampe long puremeh syariat Nabi ron, hananit long bacut long puremeh syariat Nabi ron. Cuma batin long hailun tun. Gaknya tengok pepek jamun ngan long mangkana bule bacu kau terbang. Patai berjuang jamun ngan long, patai hana tapuna jamun ngan long, patai lalung ki ngan long mangkana bacu kagak berbagi dengan orang lain. Ya Allah nyo sagai yang hailun tun. Kan halun terima syariat Nabi ron lo akui katanya. Nyan sabi-sabi ni melapor ba Allah. Mudah-mudahan nyo lagi nyan prinsip hanjuk ke murtad dan hang ke kafir. Yang baik ni peremeh syariat nyan sagai. Maka kepingan ino terkedinyan ka terjadi tak usahakan hati danyo bersanggup tak terima. Karena menyo tapu biasa lawan intit berakibat fatal, ujung-ujung meremehkan syariat. Karena persoalan poligami dan monogami itu cukup isteri satu, poligami berarti isteri banyak. Nya memang antara dua buah hal yang kadang-kadang oleh sebahagian orang terlalu menonjolkan poligami, seakan-akan monogami kan bahagian dari sunnah. Padahal monogami juga bahagian dari sunnah jika kita tidak sanggup berlaku adil. Nah ibarat kitab Syekh Khatib Asy-Syarbini jenekalan dalam kitab Mu'nil Muhtad. Kepegah li Khatib Syarbini dalam kitab Mu'nil Muhtad, inna sunnah al-iktisar ala zaujah wahidah malam tad'ul hajah. Sesungguhnya sunnah itu cukup satu isteri selama tidak butuh. Dan malah ada ungkapan Imam Syafi'i wa habbu, lebih lon cintai ke Imam Syafi'i ay yuktasar ala wahidah wa in ubiha lahu aksar. Cukup beristeri satu walaupun dibolehkan banyak. Jadi kadang-kadang lagi tanya orang agampi ego mengandalkan alasan sunnah. Jadi baik dapat timang sunnah mukawin letat buat yang melanggih dengan syariat terjadi le tak mukawin le. Petimang sabar sunnah yang menentang dengan sunnah puluhan dan ratusan gara-gara beristeri banyak. Malah jenekalan dalam kitab Saidul Khatir. Kitab Saidul Khatirnya karangan Abul Farad Ibnu Jauzi. Kan Ibnul Qayyim jelah ilmunya Abul Farad Ibnul Jauzi, an ulama bermazhab Hambali. Gepegah li Abul Farad Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir, Abdullah Muklam Balunggalan. Inna min a'zamid darar ad-dakil alal insan kasratun nisa. Termasuk perkara yang paling banyak mendatangkan kemudaratan yang menghampiri manusia, kasratun nisa, banyak isteri. Jadi jangan yang dilihat sisi enaknya saja. Jadi sisi kemudaratan cukup le. Maka dalam bahasa Arab madu kendarah. Kendarah kalimah walaupun dah tanya makna le orang tanya gebu makna madu. Nah pernah rumpa Imam Nawawi gepegak penjelasan wajah tasmiyah darrah kepada madu karena mendatangkan kemudaratan. Le mudarat maka kendarah. Kalau dah buh makna tanya madu gebu makna madu untuk tafaul, untuk sempena, mudah-mudahan bermameh dengan madu kan. Walaupun le kadang-kadang yang haitim mameh. Tak pet madu je dah kun. Padahal pet kan madu kan mameh. Jadi yang perlu kena pingat li musannih no baik sampai gara-gara
suami tanya beristeri yang lain, membuat tanya durhaka sampai teruk bertingkat tak anggap remeh syariat Nabi. Yang penting berleningan. Jadi orang-orang hana siap nak terima suami kahwin lagi. Yang penting laki ba Allah, ya Allah menyanyikan Nabi kelung, Nabi long berilung sabar. Yang penting yang lebih selamat agama dan lebih selamat iman dayo. Kemudian le tak kala nuronyo faktor orang mekawin yang lain, le faktor urdu. Depu urdu urusan duniawi. Gara-gara urusan akhirat. Hana musabah orang yang mekawin lain gara-gara permohon buat jamaah. Gara-gara permohon buat puasa sunat. Le mandum orang mekawin lain karena faktor urdu urusan dunia napa. Bahan apa urusan dunia karu permoh. Gara-gara permoh raya su kelakok kalako bentak-bentak cerai permoh. Pajan na lako ge cerai permoh gara-gara buat ibadah subuh. Hana. Pak na lako buat ge cerai permoh gara-gara hitim jamaah hitim puasa Senin Khamis. Hana. Rata-rata penyebab karu dalam rumah tangga mandung gara-gara urdu urusan dunia mandung. Maka ino le kitanya ta introspeksi diri masing-masing. Kitanya pikun sama lagi perumuh Rasul, suami tanya pihana sama lagi Rasulullah, hanya lelaki dan perempuan yang hidup sama-sama hidup di akhir zaman yang letak fitnah. Malah dalam sebuah hadis cuma hanya disebut perawi nak pegah dalam sebuah hadis bahawa ya'ti 'alan nas zamanon yakunu hilakur rajul ala yadi zaujatih. Akan datang sebuah zaman yang mana kematian seorang laki-laki berada di tangan istrinya. Jadi mana pertanyaan, kenapa banyak kaum lelaki mati duluan? Ya kan? Le orang hidup menjanda karena lebih awal matilah lako. Kenapa kaum lelaki mati duluan? Nah, dalam sebuah hadis, biasa hadis tentang fenomena yang terjadi di akhir zaman, biasa hadisnya nak bersambung ke Rasulullah. Tapi mungkin membicarakan fenomena akhir zamannya, kan tidak orang yang mengetahui hal-hal yang gaib yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi dalam sebuah hadis yang berbunyi ya'ti 'alan nas zamanon yakunu hilakur rajul ala yadi zaujatih wa abawaihi wa waladih. Akan datang sebuah zaman di mana kematian seorang laki-laki berada di tangan istrinya, kedua orang tua dan anaknya. Pakan penyebab mati siraurun gara-gara perumah, gara-gara urun syik, gara-gara anak. Yu'irunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yutik. Mereka mencela seorang gara-gara kemiskinan dan memaksa untuk bekerja di luar kemampuan. Saat dipaksa oleh keluarga tanya untuk bekerja di luar kemampuan, fayadkhulul madakil allati yadhhab fiha dinu fayahliku. Maka orang tersebut memasuki pekerjaan-pekerjaan yang mana dalam pekerjaan tersebut berpotensi merusak agamanya. Artinya mencari uang, mencari keuntungan, menghalalkan segala cara demi untuk menyenangkan isteri, menyenangkan orang tua dan menyenangkan anak. Jadi fenomena yang terjadi di akhir zaman dari awal abad Islam sudah diperingatkan bahwa akan terjadi sebuah zaman seseorang itu binasa karena ulah isteri, karena ulah orang tua dan karena ulah anak. Bapa turut hun anak tanya yah minta peng, yang penting peng tamang, halu-harum hana mau tahu. Bapa turut hun urang syik tanya anak minta peng, hana mau tahu halu-harum, penting urang syik senang. Bapa turut hun perumah bila yang syik. Ini berbeza perumah urinang yang udip di akhir zaman dengan urinang yang udip di masa salaf. Urinang yang udip di masa salaf selalu menasihati isteri ketika menasihati suami ketika suami keluar. Atau suami ketubit yak kerja bengah. Genasihati le perumah jamun. Pegun iyaka wa kasbal haram. Jauhi olehmu wahai suamiku mengusahakan harta yang haram. Fa inna nasbir ala naril ju' wala nasbir ala naril jahim. Karena kami sanggup bersabar menahan apinya, panasnya kelaparan, tapi kami tidak sanggup bersabar menahan panasnya api neraka jahim. Nyamban urinang jamun guna sehati lako wate lako ya kerja bunga.
Ya ino hana, mi hana pun po roron benua kono. Kamna? Ino kamnan. Ya hana ne po ya ge yang long leke, nyan be medu ne kena. Be mu ku idom ne kena. Dia kedih menasah dia ulah uju. Nyamban perumoh leweknya ngelako. Maka lelako pi demi manga ibu ka pintu manga ibi wa rumah minta cara benapu po. Kaharim mi. Sehingga nak apa prinsip urung udik akhir zaman yang hari mentang payah dah minta. Belum yang ahli lah. Yang penting nak dah puas kaharim. Nya kegetanya le bertentangan dengan prinsip-prinsip para generasi-generasi awal Islam. Getanya mereka mudib hana tamu matli prinsip-prinsip urang awai, urang salafus saleh. Nya han sejahtera udip. Sayyidina Abu Bakar pernah ni wasit la yasluhu qaumun illa bima saluhat la yasluhu akhiru hazal qaumi illa bima saluhat awailuhum. Han akan baik dan sejahtera generasi akhir ini umat. La yasluhu akhiru hadhil ummah menai baradi. Han akan baik generasi akhir ini umat illa bima saluhat awailuhum, kecuali dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya. Maka mencontohkan kehidupan generasi-generasi salaf dalam beragama yang kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi nasihat le musannif ino yang penting kata kunci jihbak di akhir. Dah kata kunci jangan sampai meringankan akan syariat yang tiada diharuskan oleh syarak. Dan apabila meringankan ia akan agama yang suci, iaitu agama Nabi kita, niscaya ia jadi kafir. Jadi mudah-mudahan para wanita yang memiliki pengalaman dipoligami oleh suami, asal anda jangan sampai meringankan syariat Nabi Muhammad. Persoalan batin, persoalan hati tidak siap terima, pasrah kepada Allah. InsyaAllah ketika kitanya tak pasrah kepada Allah, Allah akan gebi rasa ketenangan kepada kita. Jangan banyak berharap kepada manusia. Imam Syafi'i dalam sebuah makalah beliau pernah berkata, kullama ta'allaqta bi syakhsin, setiap kali engkau bergantung hati kepada seseorang, azaqakallah murrat ta'alluq, Allah akan merasakan kepada engkau pahitnya rasa bergantung hati kepada orang. Ini maknanya tak gantung hati, tak gantung harapan bak manusia. Allah geperasa bak tanya kiban kecewa saat harapan hantruk. Maka ni annallah ya gharu, karena Allah merasa cemburu kepada hati yang menggantungkan harapan kepada selain Allah. Tanya berat tak berharap bak manusia. Nya Allah geperasa bak tanya kecewa. Istilah haji menyo tanya je terpegah perumpamaan meno kira-kira. Nyo ka rasa hantruk lagi kainginkan. Karena hantam pernah kala ke bak lung. Ka harap bak selain lung. Tanya menyo berat tak menggantung hati bak manusia, Allah ge berkecewa. Ya kan kenyataannya. Le saat tanya berharap bak manusia hantruk lagi anda inginkan. Tapi ketika kita tanya pasrah dan serah kepada Allah, rasakan ketenangan batin. Mak itu dia pulang ba Allah. Hanya namanya kada pulang ba Allah kibang ketentuan Allah. Allah dalam tentai yang gebian gebi segera ke kitanya. Lakai ba Allah, ya Allah long nabi kiban yang terbaik menurut drone. Maka dalam doa ga ajarkan tanya baik tua-tua talakai afiah. Urang le lakai doa ba Allah, ya Allah nabi long panjang umur, tapi tua lakai lam afiah, gebi panjang umur le Allah. Tapi stroke membelatun. Hukuman panjang umur membelatun tu dalam keadaan stroke. Nilakai ba Allah, ya Allah nabi long panjang umur dalam keadaan afiah. Ya Allah nabi long memudah rezeki dalam keadaan afiah. Ya Allah nabi long pulang betul cita-cita dalam keadaan afiah. Mana afiah yang salamah? Artinya tanya memiliki keselamatan daripada hal-hal yang bisa menjadi aib atau hal-hal yang bisa membuat tanya berbahaya. Ya kun afiah. Maka dalam doa tapi lakem lagi doa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya kat Sya'ban sampai akhir lebih Rajab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Tamah doa fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sebab nak cerita dalam cara hikam tersebut nathira urang dilake ba Allah. Ya Allah, ilung menyoet lam thiura bengah ngan suput na pu pajuh roti mentang, bengah na roti zikrek suput na roti zikrek. Nyan kasib nyan lu mentang ya Allah. Ya. Hana trip leh dilake doa nyan, rupaji doa yang kabul oleh Allah. Idrop ke? Idrop ibasau dalam penjara 2 tahun. Watul dalam penjara memang tik bengah nak sawak jok roti. Bupre tapi bengah nak sawak jok roti. Suput nak sawak jok roti. Jadi karena hai geduk le dalam penjara gelakela mak Allah ya Allah lah ilmu mudip le dalam penjara yo. Jadi tiba-tiba na urang pingat na tingat ni jamun ni mendoa ni lake ba Allah ya Allah saya nak sawak tanggung roti mentang bengah ngan suput katibnya. Hana gelake afiah ba Allah. Gelake benar sawak tanggung roti bengah ngan suput. Hai na sawak tanggung bicara je udip dalam penjara. Maka ini tamah dalam doa. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah ni putruk kamu sampai bulan Ramadan dalam kebaikan, dalam kelembutan rahmat drone dan dalam keadaan afiah sejahtera. Baik geputruk umur sampai Ramadan, pergi kena ngasam lambung menjadi puasa sama asyik. Geputruk umur sampai bulan Ramadan tarawih tak malam apa aja karena sakit di rumah nanti kaih nan. Jadi yang kelang khairin, kelang lutufin, kelang afiah. Maka ini dalam doa tamah, ya Allah, dia putruk hajat dan cita-cita lung tapi dalam keadaan afiah, dalam keadaan kelembutan dan rahmat drone dan dalam keadaan kebaikan. Jadi tinggal tamahnya lagi atem doa. Ka, dah lanjut kitab long. Dan demikian lagi perempuan yang mengiktikadkan ianya pada barang yang diharuskan Allah Ta'ala dengan dia, mengiktikadkan diharuskan Allah Ta'ala dengan dia. Hai segala kaum perempuan, mengapakah tiada engkau ridha dengan nikah suamimu akan perempuan yang lain? Tiliklah olehmu hai segala perempuan, betapa engkau diberi tipu daya oleh syaitan hingga jatuhlah engkau ke dalam kufur dan azab yang mengelakkan ia di dalam neraka jahanam. Berlindung kiranya kita kepada Allah daripada yang demikian itu. Wahai perempuan, adakah kuasa mensabarkan atas panas api neraka jahanam? Atau ingatkah engkau bahawa dimasukkan ke dalam syurga tiada sekali-kali yang demikian itu? Tiadakah engkau takut hai segala perempuan akan azab dan siksa api neraka? Maka jikalau engkau syak, mana engkau syak, engkau ragu, cobalah olehmu dahulu akan api dunia ini sementara belum lagi datang neraka jahanam. Kuasakah kamu sabar atau tiada? Maka bahawa sungguhnya api neraka jahanam itu terlebih panas dan keras siksanya daripada api dunia ini beberapa ribu gandaan. Artinya pengarang kitab Yawaqit Jawahir juga mengingatkan kita agar kita tidak tertipu oleh tipuan syaitan. Baik gara-gara ditipu oleh syaitan, ipu bungeh ro kelako sampai terus batingkan bungeh ke syariat yang adanya memandum bisa menjadi penyebab tanyo tamang dalam neraka jahanam dan ketanyo hana gemasukkan dalam surga. Mio ketanyo tuoh kiban ukuran panasnya api neraka jahanam, dirasakan api dunia le. Uai tak sabar dari panas api dunia. Mio panas api dunia hai tak sabar menancit panas api jahanam yang beribu-ribu gandaan. Tente lebih dalam hai tak sabar. Ketahui olehmu hai segala perempuan, jikalau banyak segala amal apabila tiada diridha oleh suami kamu, niscaya tiada diterima segala amal kamu. Artinya tanyo tak ibadat, di samping Kaabah je tak ibadat. Tapi mio suami di rumah hana ridha ke tanyo, nyo amal ibadat tanyo sia-sia. Karena surga urinang tergantung pada ridha suami.
Urinang ia galang gemu kawin syurga agaknya tergantung barida orang si. Tapi mia kala gemu kawin nya kakale ba orang si 100% dengan tapi kabak suami. Sabda Nabi SAW, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam, anak daripada Imran, padahal tiada diridha daripada perempuan itu oleh suaminya, niscaya tiada menerima Allah daripadanya segala amalnya, dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan orang munafik pada lapis yang di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa taubat ia. Dan sabda Nabi SAW, yang hadis kedua surah Al-Mulk. Jadi dalam sebuah hadis nepegah oleh pengarang bahawa menyosira orang inang beribadat seperti ibadatnya Siti Maryam. Karena dari kalangan urinang, kalangan urinang selain umat Nabi Muhammad yang terkenal dan masyhur ahli ibadat iaitu Siti Maryam. Dari kalangan umat Nabi Muhammad, tentu Khadijah, kan, alian Aisyah, alian golongan-golongan di bawahnya Rabi'ah Hadawiyah, kan, Sayyidah Nafisah yang pernah berguru oleh Imam Syafi'i, ahli-ahli ibadat dari kalangan urang inang kan sira duaro ramai sih. Man biasa ke pegah urang agam nak dah urang inang ramai sih yang ahli ibadat. Jadi walau ibadat gaknya sama lagi ibadat Siti Maryam, tapi mihana ridha suami yang Allah han terima ibadat gaknya, dan malah dimasukkan dalam neraka bersama dengan orang kafir dan munafik bak lapisan yang paling bawah. Maka nasabuh hadis neperahi Nabi al-muhtali'at al-munafikat ke, orang inang yang menggugat cerai suami yang termasuk dalam golongan munafikat, golongan orang inang munafik. Ini oleh takalan orang inang gugat cerai suami. Kadang-kadang persoalan sepele Kedajak ba mahkamah syariah ataupun pengadilan, lebih le kasus isteri gugat suami ketimbang suami mentalak isteri. Adanya ke akibat jih kitanya akan bersabar oleh Allah dalam neraka bersama orang kafir dan orang munafik bak lapisan yang paling bawah. Kemudian sabda Nabi lam, barang di mana ada perempuan yang menilik ia kepada muka masam. Artinya makna menilik muka masam, membuat hal yang membuat suami marah, membuat hal yang menyebabkan suami marah sehingga suami bermuka masam. Menilik ia kepada muka masam, niscaya disuratkan Allah dengan sebilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan, maka jika mati ia dahulu daripada ridha suaminya, niscaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Artinya makna disuratkan Allah dengan sebilang bintang di langit, dumna le bintang di langit kira-kira miliaran, dumna le gebi kejahatan ketanyo yang membuat suami ketanyo marah ke ketanyo. Mita bengih lako tadi, kan mita ridha. Ni kata benar kan, mita ridha nya sebalik je, mita bengih lako. Orang yang mita bengih lako nyan dum le bintang di langit, dumnan gebi kejahatan ke ketanyo oleh Allah sehingga tanya awai mati hantar rumput laki maah untuk beridha lako yang katanya bertamang dalam neraka. Dan lagi cerita daripada Hasan Basri rahimahullah ta'ala, bahawa sungguhnya sabda Nabi SAW, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, niscaya tiada menerima Allah akan sembahyang hingga kembali ia kepada suaminya. Ia letak kadang-kadang dalam rumah tangga persoalan kahanali titik temu kebiasaan kaum wanita cok langkah teribeh. Ya kan? Atai hana doa li pecah masalah kesimpulan pelung. Yang biasa kitanya atai hana doa li masalah ka pelung. Pelung hana la kaidin tubit ja tutup motor je jalan hoyan truk-truk ulun api-api yang so yang perlakukan lagi yang rupa lari daripada rumah suami, tak lari dia naidin. Mereka pelung-pelung bengah yang naidin apa? Itu kau orang pelung-pelung bengah olahraga apika? Kau kecelok neraka. Yang maksud lari no keluar tanpa izin. Lam bikih anggap nusyut
Orang yang tubit rumah tanpa izin suami termasuk nusyud, menggugurkan nafkah. Jadi orang yang lari dari rumah suami, Allah hangga terima sembahyang hingga gedanya kembali ke rumah. Mana kembali ke rumah harus laki maaf. Baik nawa pitu rumah mukat bokrut lam. Kemudian dan ditaruhkan tangannya kepada tangan suaminya dan berkata ia kepada suaminya, perbuat olehmu dengan barang yang engkau kehendak. Artinya gila kemaah. Tok rumah laki maah bersimpuh di hadapan suami, pasrah nyom nyonene hukum lung atas sikap lung melarikan diri lung rela. Yang bermenan dah tunjukkan rasa penyesalan tanyo karena dah cok sikap dah plung dari rumah, dah tawa rumah hansip ngan wa menteng, tapi bersimpuh di hadapan suami, memohon maaf dan berkata di hadapan suami, saya rela kalau dihukum dengan apapun hukuman. Sampai segitu baru dianggap selesai pelanggaran tanya, baru dimaafkan. Serta dengan manis mukanya. Hotel laki maaf bermanis muka, baik tahu rumah pakai lam. Yang biasa dia leplung tiga benar, hotel truk rumah kan pakai lam. Mulai kursi terbang, pulang belangang terbang, awet terbang, terbang lepas tahun. Nya nak sama aja anda kata rumah dia pakat umprang lom. Kan pakat mendami. Dan jikalau tiada perbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, maka iaitu zalim. Itanya menyo sanggup dalam kemaah bak suami. Kecuali suami dia kagak peduk. Bom mikir rumah. Nyom yo kawa rumah. Ada kalau ke maadat hang rumput dengar. Habis ke di malam-malam tha juga. Nya mati anak kuasa ku maah, nya lapor ba Allah hentam kamenan. Ya Allah lung kami menyesal, lung kalau nak wa baganya lu laki maah tapi ganya nak buka pintu maaf. Kalau puduk bom-bom ba pintu, nya melung wa kaku lung di malam-malam tha ju bayar wa bak ron. Rencana nak wa bak rumah suami tapi kaku bak ron gede wa. Nyam yo kalanya ni hana upui. Allah Maha Pemurah. Tugasnya laki maah. Tugas tayo laki maah, urusan hang pemaah le urang yang laki maah, yang urusan Allah. Jadi baik gara-gara pakan han laki maah haitim pemaah. Tinggal kana haitim pemaah, hana laki maah je kan. Tugas tayo laki maah. Dan sadari dro ka salah di samping laki maah ba Allah, kananya sangkut paut dengan hak manusia, juga laki maah ba manusia. Manusia ini suami tayo. Oh persoalan hangetim pemaah nyan lapor ba Allah. Tengok dah jijau balam. Kaino syarat berkuasa. Jikalau tiada perbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, maka iaitu zalim. Katanya baru kira zalim menyo kuasa untuk berbuat tapi tidak mau berbuat. Tapi mihana kuasa lagi cerita tak yo? Karena bungeh tak lako sehingga hanjit duh mubayang. Jangankan tanyo mubayang hanjit duh. Yang berarti tanyo anak kuasa untuk dalam kemaah. Tapi mio kuasa handa tim la kemaah, maka gitanyo kira zalim. Dan urang zalim haram dan dikutukkan Allah daripada demikian itu. Jadi mio gitanyo berbuat zalim, nyo gitanyo termasuk dalam melakukan perbuatan haram. Zalim dalam bahasa agama bukan hanya berbuat mendalimi orang lain, juga mendalimi diri sendiri. Dalam doa Nabi Adam kan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kamu telah mendalimi diri kamu. Tinggal doa malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang mustajabah doa. Sayyidina Ali sering nilai doa ba Allah, you golong nilai ampun ni pegah le berbuat zalim. Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Ya Allah, keampunan ron urang-urang yang berbuat zalim. Dan lunnya termasuk orang yang berbuat zalim. Faghfirli, maka ni ampun lun. Jadi salah satu penyebab faktor mustajabah doa pegat pengakuan le kelemahan diri. Salah satu bentuk kelemahan diri tanya tak akui dra berbuat salah. Ina urang dia dalam kemaah yang ada akui salah tempo maaf. Han kan? Menanci dengan Allah. Juga dalam dia dalam kemaah ba Allah akui dra le salah.
Beda Iblis dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengakui dosa salah, Iblis hanya akui congkak. Iblis sombong hanya akui dosa salah. Maka akibat dia murka, gelaknat oleh Allah. Nabi Adam ketika berbuat salah akui Rabbana zalamna anfusana. Maka Nabi Adam diterima taubat oleh Allah. Iblis gelaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi ini kebedaan antara Iblis dengan Nabi Adam. Tanya keturunan Nabi Adam atau keturunan Iblis? Keturunan Nabi Adam. Mio tanya keturunan Nabi Adam, watai berbuat salah akui kesalahan, juga di hadapan Allah, juga di hadapan suami, juga di hadapan guru, juga di hadapan orang tua. Akui kesalahan. Dia tak akui kesalahan baru telaki maaf. Sebab manusia yang kata akui kesalahan yang biasa ati kaiba. Tapi yang congkak tanya tayak kenan han telaki maaf. Mantan dah berdepat, dah bertenida, anak salah sikah. Apa dia ati pun maaf kau. Jadi dengan Allah lagi kan, maka Sayyidina Ali dan lagi ampun ba Allah, nak akui le kesalahan ron. Allahumma inna maghfirataka lidzalimin wa ana minadz zalimin. Keampunan ron wahai Allah ke orang-orang yang berbuat zalim. Ron keampunan maha luah keampunan. Nabi keampunan ke orang yang berbuat zalim. Lunnya termasuk bahagian dari orang yang berbuat zalim. Maka orangnya faghfirli ni ampun ke lun. Nyaman doa Sayyidina Ali. Dan bacutut pelai lumpingan getanya yang telah berbuat kesalahan, maksiat apapun maksiat, ketika merasa diri hina dan butuh kepada rahmat Allah, nya Allah lebih negalak ketimbang ahli ibadat yang merasa sombong dan congkak. Dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah menyebutkan rubba maksiatin aw rasat zillan wa rubba maksiatin aurasat zillan, banyak wang kisaran, khairun minat ta'an aurasat izzan wastikbaran. Banyak sekali maksiat yang melahirkan rasa hina dan hancur hati di hadapan Allah lebih baik daripada ibadat dan ta'at yang menumbuhkan rasa sombong dan congkak. Kita tak anggap bro ahli ibadat, seakan-akan dengan ibadat tanya kapati selamat. Dengan ibadat yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang nak galak dia Allah. Lebih galak Allah kepada mantan pelaku maksiat. Pibet salah surah kan ke pelaku maksiat. Pai tamah mantan. Mantan dia agak mantan. Nak si mantan yang agak. Kau buang mantan pada tempatnya. Jadi mantan pelaku maksiat nya lebih gegalak oleh Allah menyongan maksiat yang gak nyan pubut melahirkan hati yang merasa hancur dan merasa hina di hadapan Allah. Pakon nandukan karena hakikat daripada ibadat adalah rasa butuh kepada Allah. Yang hakikat ibadat. Hakikat daripada ubudiyah adalah menghambakan diri dan merasa hina di hadapan Allah. Ketika merasa diri dan merasa hina na bak mantan pelaku maksiat, hana bak orang yang ahli ibadat, Allah lebih galak ke mantan pelaku maksiat. Nampak penjelasan dia. Malah Ibnu Athaillah dalam kitab kejelaskan nalhedro hamba saleh yang jauh daripada Allah. Anduri lhedro hamba saleh yang jauh daripada Allah. Pertama ahli ilmu. Yang kedua orang zuhud. Yang ketiga ahli ibadat. Menyoba lhedro hamba Allah hamba salehnya ahli ilmu, orang zuhud, ahli ibadat. Hana sikap tawaduk dan merendah diri kepada Allah di hadapan Allah. Nya walau gak nyan ilmu 3, walau gak nyan ibadat 3, walau gak nyan zuhud 3, tapi hakikat juga yang terhijab pada Allah. Maka tanya hansip mengenai ilmu tu, hansip dengan ibadat tu, sikap rasa fakir kepada Allah, antumul fuqara'u ilallah, rasa rendah dan hina di hadapan Allahnya butuh. Karena menghinakan diri di hadapan Allah bukan kehinaan sebenarnya, yang adalah derajat paling mulia. Menghambakan diri di hadapan Allah yang derajat paling hina. Masa dalam ayat Isra Allah disebut subhanallazi asra bi abdihi. Kemudian nekun bi rasulihi atau bi habibihi. Maha suci Allah yang memperjalankan ianya Allah bi abdihi dengan hambanya. Yang tanda ubudiyah, penghambaan di hadapan Allah, rasa butuh kepada Allah dan hina di hadapan Allah adalah sifat kesempurnaan, sifat tertinggi. Maka ketika sifatnya na bak mantan pelaku maksiat,
Justru mantan pelaku maksiat lebih baik daripada ahli ibadat. Sebabnya sekedar ibadat tak andalkan, iblis juga mantan ahli ibadat. Ya kan? Iblis meribetun dia menjadi guru malaikat dan dia beribadat bersama malaikat. Jadi yang ke hakikat penghambaan yang boleh. Jadi hakikat penghambaannya hanu madang tentang ibadat secara lahir tu, tapi juga harus terwujudkan secara batiniah kitanya. Nah, betul-betul kita yang menghambakan diri kepada Allah, atau hanya secara fisik zahir mentang tanya melaksanakan ibadat-ibadat secara zahir. Kemudian dah baca berjutut dan lagi cerita daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahawa sungguhnya telah berkata ia adalah aku duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha menceritakan kami oleh Nabi akan cerita Bani Israel, iaitu umat Nabi yang dahulu. Nah, riwayat daripada Sayyidina Ali bahawa ketika Sayyidina Ali yang merupakan adik sepupu daripada Rasulullah sama-sama duduk dalam rumah Siti Khadijah, Nabi ni cerita tentang keadaan umat Bani Israel. Yang cerita tersebut Nabi bersabda, tiada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya bagimu. Mana bagimu berkata-kata yang menyakitkan suami. Bagimu. Okay, bak kengkurung sik nah. Mana ini kan bertakun mecih la fai kata-kata yang menyakiti perasaan. Termasuk kata-kata mesti bahasa-bahasa gaulnya pun pain lo, serah lo. Emangnya lo siapa? Benar-benar dah kengelako kaji yang bisa membangkitkan rasa sakit hati lako. Barang siapa yang ia berkata ia bagi suaminya bagimu, yakni dengan perkataan yang membuah puan kepada marah. Mana membuah kepada marah, menghasilkan marah dan sakit hati, melainkan puan meletakkan punai melaknat nah titik ya tuin, melainkan melaknatkan akan dia oleh Allah dan segala malaikat. Tanya berkata kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya, Allah gelaknat. Nya salah satu kebiasaan orang barat lungkalan hanagat memanggil suami dengan panggilan nama. Ya kan? Lungkara orang Islam ikut-ikutan. Nah, pernah lu ikut konferensi di hotel Hermes. Kebetulan salah siro doktor tinggal di Singapura biar salah lako suaminya orang barat pi kata mau Islam. Lalu ke lako ke panggilan nama ke hei. Mungkin nak lako ke Abdul Malik, tak ke lako Abdul Malik. Sini. Menang ke hei, ke hei anu. Ni orang barat ni lambil-lambil aje, ni lambil-lambil lako Irsyad, Irsyad je hei le promo. Ia tahu lah Islam mana lagi kan. Lah Islam god panggilan ke lako. Ya anak mit tu. Ya anak mit dah hai Abu Sinyak menyuruh ngempung menang oi. Hai Abu Sinyak dalam film bila Jumaat. Jadi god panggilan. Jadi hana tahuinan ni. Pula punya kata-kata yang kasar menyinggung perasaan suami. Yang dalam hadis ni pegah oleh Nabi yang cerita riwayat dari Sayyidina Ali bahawa orang yang memanggil suami dengan kata-kata yang membuah kepada marah dan sakit hati, nya gelaknat li Allah dan segala malaikat. Dan diputuskanlah segala amal perempuan itu. Dibina amal yang kada puput, ana bernilai li gadah pahala. Yang miodanya tak berkata-kata yang menyinggung perasaan suami. Rasa kajitnya nilai alian ilung na keinginan lung pegah bacut tentang puasa. Karena ke menjelang puasa dan mungkinnya buat terakhir menjelang puasa. Nah, padum-padum hal yang ingin lu sampaikan tentang masalah puasa. Yang masalahnya kasih bila lu rasa pi sebagian urinang beri tangga masalahnya. tapi walaupun kalau lu jelaskan pun atanya tetap ada yang mungkin batin tanya pui selagi meronta-ronta tapi tetap laki ba Allah lagi yang kali lu pegah benar bergebi kesabaran nyoka gebi cobaannya li Allah ditanya tapi laki ba Allah bergebi kesabaran. Sebab nasabah riwayat
Nasabah riwayat lang kitab Imam Qurtubi, Allah gebi sabah sifat cemburu kepada urinang dan gepu wajib jihad atau ragam. Kalau lang kitab fikih hana wajib berjihad urinang kah? Yang gepu wajib jihad atau ragam. Tapi gebi sifat cemburu li Allah ba urinang untuk mangat merempak pahala jihad lagi ragam merempak. Yang nungci. Tanya orang Islam, orang iman harus yakini pu mantang yang Allah berikan yang terbaik. Walau kadang-kadang hawa nafsu tanya bertolak belakang. Jadi Allah nabi ghirah sifat cemburu ba orang inang dan wajib jihad atau ragam, maka so mantang orang inang bersabar menghadapi pu yang na tingkah laku suami nyoga yang gebi pahala sama lagi pahala orang syahid lang medan perang. Suami tanya untuk merumpak pahala syahid payah kejak dalam medan perang leh. Bisa jadi miogaknya selamat gua ka putu jaro sebelah. Bisa jadi sana gua le almarhum langsung. Tapi tanya i rumah bisa mendapat pahala syahid. Kira-kira tinggi darjat urinang pun rendah. Tinggi di rumah lang kama bisa merumpak pahala syahid. Hanaru darah me saboti tep pi hanaru bulai mesiun pi berusaha merumpak pahala syahid. Cuma ada yang urinang haidat thun je, haidat sabar. Angga haru kap igo haru sabar. Udipnya nate siat sagai. Udipnya siat sagai, tak ingat bahawa perjalanan hidup di akhirat yang kekal abadi, je yang selama-lama. Udip nandanya siat sagai. Allah si coba kitanya untuk kenakalan ketulusan. Mungkinlah pertanyaan pakan orang yang ka ahli ibadat, ka yakin ngi ibadat, jumud ngi ibadat. Mantang dicoba cili Allah dengan cobaan-cobaan. Menedepu bahawa yang paling berat cobaan adalah orang yang paling tahu Allah, para nabi dan para salihin, orang saleh. Yang paling berat cobaan. Kupu Allah gebi coba ke orang yang bertaat, orang beribadat. Liyatabayyana bainas sadiq wal kazib. Mengajalah dah orang yang tulus dalam beribadat, dah orang yang berpura-pura dalam beribadat. Tanya menyertai ibadat ke Allah karena ada apanya, ada yang tak inginkan teruk gebi oleh Allah lagi tanya yang ibadat dia nak tulus. Tapi menyertanya tetap tak ibadat ke Allah walau Allah gebi hal yang menyakitkan ke tanya. Tapi ibadatnya hanya pernah berkurang malah bertambah. Malah menyebabkan dia sibuk curhat sana sini, curhat pada manusia. Lawit gebi cobaan terberatnya oleh Allah, makin berat munajat tanya ke Allah, makin le ibadat tanya kepada Allah. Yang ke orang yang tulus. Orang yang tulus menghambakan diri kepada Allah meski dia tidak mendapatkan di dunia apa yang dia inginkan. Tapi menyatanya ibadat ke Allah karena le ke petruk oleh Allah, usaha lancar, pu yang tak inginkan teruk lako tabo sira tu. Yang karena ana manfaat kera mengkaji tak ibadat. Acim yang orang gebi bala gebi cobaan yang hana tak inginkan, yang fit gebi tak ibadat mendang. Yang datimnya yang hamba-hamba yang tulus. Kai no mentang permasalahan kitab Yawaqid Jawahir nya bacut lumpingat tentang masalah puasa. Katanya sebelum memasuki puasa perlu tak pegat persiapan supaya puasa tanya mangan baik sekedar rutinitas tahunan. Orangnya puasa tak anggap rutinitas tahunan, tip ton berulang tapi hana pernah meningkat kualitas dalam beribadah. Persiapan pertama yang harus dipersiapkan persiapan mental. Bahkan butuh persiapan mental karena banyak sekali umat Islam khususnya pada tempat tanya, nak mau tahu tempat gop, pada tempat tanya letak orang Islam ketika memasuki Ramadan tidak siap mental. Bukti tidak siap mental, mereka akan kendur semangat beribadat di bulan Ramadan di saat-saat penentuan di akhir. Itu tandanya orang siap mental. Cikalan mulai 15, mulai 20, mulai 25 sampai habis. Nah semangat orang ibadat dalam bulan Ramadan lagi semangat bawai. Hana kan? Padahal finish penentuan ada di akhir bukan di awal.
Nyelang kita kena al-ibratu bil khawatim. Yang diiktibar, yang jadi patokan, yang jadi perhitungan itu di akhirnya, bukan di awal. Justru saat perhitungan di akhir, kita lebih memilih selain ibadah. Maka persiapan mental yang harus kita lakukan menjelang Ramadan, kita harus siap saat-saat terakhir Ramadan tidak terperdaya dengan ajakan membeli baju baru, tidak disibukkan dengan persiapan mempersiap kue-kue lebaran, mempersiap gorden baru, sofa baru dan apapun hal-hal yang baru. Mungkin termasuk istri baru. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman kami, dan mungkin bukan hanya di tempat orang, di tempat kita dahulu, orang-orang tua kita dahulu juga begitu. 2 tahun yang lalu kami sempat ziarah ke Hadramaut. Kami melihat di sana antusias semangat masyarakat beribadat di penghujung Ramadan semakin meningkat. Masjidnya penuh sampai luar. Dan sebuah hal yang menarik, uronyo yang hana lom terumpak di Aceh, masjid ide hana dipenuhi oleh urinang. Urinang pak kesemayang lagi ke purno lang kitab nama Musallan Nisa, khusus untuk urinang. Maka dalam cerita Sayyidina Umar ke ato imum untuk tarawih kena 2 roh. Nak imum tarawih untuk jamaah agam, nak imum tarawih untuk jamaah inang. Selama kamu di Hadramaut 12 hurau dalam bulan Ramadan 2 tahun kau ikut, hana kamu kalian masjid yang hadir jamaah urinang. Madu ragam, membludak. Kenapa mereka makin menjelang Ramadan berakhir makin semangat beribadat? Karena tidak disibukkan persiapan lebaran. Maurnya hanya muraya dengku, ge muraya, tapi kapan? Hari ke-8 dan hari ke-9. Hari ke-8 Syawal dan hari ke-9 yang uroraya open house. Mio disilah idih di nanggronya ngeken audah. Mana audah audun kembali. Jadi urung-urung dari luar kembali mendum jak bak gure, jak bak tokoh, jak bak urung si. Jadi audah kan. Yang open house watai uro ke-8 uro ke-9. Uroraya pun hanya sibuk sembahyang Id dan salam-salaman dengan keluarga inti. Malam kedua pegak qiyamul lail yang hana cuma tarawih, tinggal langsung cok puasa 6. Ubu belum urun tuhai kampung lagi yang cara. Tadi baru gak meraya dekat selesai puasa 6. Jadi menyo kebiasaan yang laginya tak terapkan di nanggro tanyo otomatis. Mulai 25 tanyo hana sibuk pegak timpan. Abak urun raya mentangji oh. Hana sibuk ya arah gorden. Hana sibuk ya cok gorden baru. Hana sibuk persiapan baju urun raya. Jadi kita tingkatkan ibadat semakin meningkat dan berkualitas di saat menjelang Ramadan berakhir. Bak kita hana siap mental, mantang pengaruh ngatayan. Cara aja nanti nya lembegah pengalaman pribadi dalam keluarga kamu ka berjalan kadi pelotun blo baje raya nikmat ke dalam puasa. Kira-kira 3 minggu atau 10 huro kalau itu Ramadan. Yang jak ubanda, menyo kamu sama langah di jak ubanda. Ya roh nak ajak li jika ikut rumah. Atau menyo paling kurang jak Medan. Ya blo baje mulai pasang zapo kan min, bebe na rezeki kubah ile. Intuk ro raya tajo. Di lam ro raya lam puasa dia hana sibuk ngai minta baje nek mit bakmol. Yang luar biasa rontok pada puasa dia tajak bakmol bak pasar. Tak kalian buku yang nai nandum. Jadi terjaga puasa. Yang salah satu cara. Yang baik ni pegah hana cara. Menyerta tim berbuat insya-Allah hana cara. Dan dah biasakan walau sulit untuk dah pegak perubahan. Muro raya besar-besarannya baik le urafun. Dah pegat uro-uro 3 minggu leh puasa 6. Leh puasa 6 pegat. Oh katakanlah tengok PNS kena kesempatan Sabtu Minggu pre. Tentukan aja. Cuma sulit kerana kebiasaan medih. Tapi yang berlalu nak pegah cara yang ka berlangsung bakgop ka menjadi tradisi yang luar biasa menjaga keistimewaan bulan Ramadan terutama di penghujung. Karena yang menjadi patokan dan Allah berikan itikum minan nar yaitu justru di penghujung. Nya persiapan mental. Kedua persiapan spiritual.
Persiapan spiritual artinya persiapan ruh. Kiban cara tatamang Ramadan dengan tak persiapkan ruh, mulai dari ino lam bulan Rajab, bulan Syakban, nyo ka bulan Syakban ka menjelang akhir, bergiat dan nyo beramal. Nyo kaji mulai bupun Quran, kaji biasakan wirid, kaji biasakan jamaah baik maghrib tu, biasakan jamaah luhur, asar dan subuh, agar kebiasaannya terbiasa sampai tamang Ramadan. Maka gekun le salah sirah ulama salaf Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajabnya bulan sememai, bulan menyemai tanaman, bulan semula. Syakban bulan menyiram dan merawat tanaman, Ramadan bulan memanen. Menyota mulai kebaikan mulai dalam Ramadan, berarti baru dah pula dalam mulai Ramadan, pajan dah panen. Akhir Ramadan kam mulai yang ada jaga alik, tanaman dah pula yang kairat li kameng, dah siram dan dah putan. Maka mulai kebaikan kalau mulai Ramadan, tak perlu amal saleh mulai bulan Rajab. Dalam bulan Syakban tak siram dan tarawat, bulan Ramadan karena atanya kan menjadi kebiasaan, tinggal tak petik-petik hasil lah istilah haji. Ya kebanyakan orang malam pun Ramadan tuput orang megang baru ya belo sajadah, ya belo lukum baru, ya belo tasbih, ya belo Quran di rumah kabeh tepring kai tiku. Jadi baru tak awali dalam Ramadan, bak 20 Ramadan kan mulai kendur. Nya tak perbaiki yang persiapan ruh kan, persiapan spiritual. Kemudian juga persiapan fikriyah. Apa makna persiapan fikriyah? Persiapan pemahaman dan ilmu tanya tentang Ramadan. Anak berkali Imam Haddad, salah satu penyebab manusianya malas dalam beramal kebaikan karena kebodohan. Naput boh penyebab malas tanya beramal kebaikan. Pertama karena kebodohan, kedua karena kurang iman, ketiga karena panjang angan-angan, masih berharap hidup dalam waktu yang lama. Sehingga tanya badan ini sudah pegah dia tahu ke dalam. Hana Ramadannya, na Ramadan uke, sang na pasti udip Ramadan uke. Ni yang keput karena banyaknya makanan syubhat. Put boh perkara yang membuat manusia malas beramal. Padahal ilmu na gedepu ada yang lepala api berpubut. Karena na salah satu pada put penyebab. Maka perlu persiapan fikriyah, pemahaman kitanya tentang Ramadan agar menjadi motivasi tanya dalam beramal. Salah satu persiapan fikriyah, pegat daurah atau kajian siuro 2 euro 5 euro untuk tanya lebih dadupu tentang keutamaan dalam bulan Ramadan. Ana perlu letak sabah tentang hadis riwayat Salman Al-Farisi dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah bahawa dalam bulan Ramadannya Allah Nabi sabah amal kebaikan sunat tapubut pahala haji sama lagi amal fardu. Sabah amal fardu tapubut pahala sama lagi 70 buah fardu. Jadi ni lipat ganda. Ni luar Ramadan tapubut buat sunat paling gebalah oleh Allah 10. Sabah kebaikan gebalah 10. Tapi dalam Ramadan kedudukan sabah buat sunat sama lagi fardu. Selisih antara fardu dengan sunat 70 bawah selisih. 70 derajat. Menyebut fardu dan pubut Ramadan geganda oleh Allah sama lagi 70 bawah fardu. Yang adalah sabah bentuk persiapan fikriyah kan. Jadi dengan tanya tak tupu siapa Ramadan, ternyata Ramadan adalah tamu istimewa. Ketika tamunya menjelang kena datang, ditanya kerana persiapan untuk dah sambut. Tapi punya Ramadan hanya ada dupu puasa Ramadannya dah fikir lagi belum biasa. Oh nak syariat puasa dah fikirnya rutinitas semata-mata rutinitas tahunan. Nyatanya hanya persiapan tapu menjelang Ramadan. Dan Ramadan pun tak sia-siakan lagi tengok hanya turi jamek istimewa. Dah fikir tahu, fikir ku imum belah di kampung kan. Duduk di lepas gua baru pegah le urang hanya jamek ulama raya teruk. Jaring-jaring kejap bertanya baru dikejut dah. Ambil kedai Raja HI no, tabah. Tabah belah. Jadi waktu kahanale baru dikejut. Jadi dalam Ramadan nyodro pegat persiapan. Kemudian yang keempat persiapan mental. Oh, kali persiapan mental. Yang keempat persiapan materi dan fisik. Bahkan perlu persiapan materi dan fisik. Letak hadis-hadis yang Rasulullah ni pegah barang kasau bersedekah dalam bulan Ramadan, Nabi pahala sama lagi pahala orang terima sedekah. Pahala puasa orang terima sedekah. Sehingga minta sedekah ke orang tengah suluk, orang tengah kalut, yang puasa yang dijaga daripada hal-hal yang haram, yang pahala lagi orang yang rempak menan gebi ke tanya.
Mihana persiapan materi dengan pu dan sedekah. Maka Melayu orangnya sisihkan bacut harta agar tinggal untuk dalam bulan Ramadan nangan tamu sedekah. Yang persiapan materi. Persiapan fisik, jaga kesihatan. Karena yang namanya puasa ibadat tenda. Mungkin dah tenda dan ia kena asam lambung. Jadi Melayu orangnya jaga kesihatan dengan niat untuk sanggup dan ia beribadat puasa, dengan sendirinya mendapat pahala syid menjaga kesihatan tersebut. Yang persiapan yang perlu dipersiapkan menjelang Ramadan, ulang 3 titik. Pertama persiapan mental, kedua persiapan ruh atau spiritual, yang ketiga persiapan fikriyah iaitu keilmuan dan pemahaman tentang Ramadan, yang keempat persiapan materi dan persiapan fisik. Kemudian dalam hadis riwayat Salman Buno, na dua boh yang li Rasulullah ne anjurkan batanya ne yupula dalam bulan Ramadan. Pertama, dua perkara pertama untuk kamu mendapat ridha Tuhanmu, dan dua perkara yang kedua yang kamu sangat butuh, tidak bisa, tidak boleh tidak atau tidak terkaya daripada dua perkara tersebut. La ghina bikum anhuma, menanlah ibarat hadis. Dua perkara untuk mencari ridha Tuhan, syahadah alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, iaitu bersyahadah dan laki ampun. Dua perkara untuk kebutuhan daya yang tidak boleh tidak, laki melindung dari neraka dan laki syurga. Maka salah satu wirid yang dipula dalam bulan Ramadan, baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang hadis riwayat Salman nak tulis. Dan katanya di Aceh lumayan katrip hanale urang amai. Bakamo di mudi lamput tonyo atai menjelang berbuka, nyanduk dalam masjid ramai-ramai baca ramai-ramai. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Menjelang berbukanya waktu mustajabah doa, nya lakai ba Allah ulang-ulang. Intik longjok tinggal ni kopi ni perbanyak. Jadi intik dalam puasanya praktek baiklah menjelang kena berbuka gaduh foto-foto menu, sibuk dengan posting. Foto menu makanan hana haram, tapi hilang barakah. Nya harus ingat. Mana denggulang kitab berah mereka foto makanan kali ti hidang tak posting ba Facebook hilang barakah. Facebook ana tulis dalam kitab. Karena jamun ke karang kitab kalau na Facebook. Yang na dalam kitab ta'lim muta'alim, salah satu adab urang penuntut ilmu gelarang makan di tempat umum. Pakai kepada alasan kenapa dilarang? Karena tempat umum, tempat lalu lalang orang banyak, kemungkinan orang yang lalu lalang tersebut mereka tidak sanggup membeli makanan yang kita cicipi, mereka akan merasa sedih hati karena tidak sanggup untuk mencicipi apa yang kita cicipi. Kalau satu dua orang melihat yang kita makan merasa sedih, bisa hilang keberkahan. Teman di Facebook yang sampai 5 ribuan, mungkin hang ada keberkahan. Mungkin hirtuh rau urang kadang-kadang ikalan iji musau tan meno. Itanya kena buka, golong buka kapunuh meja. Dah posting ba FB dengan senang dan bangga. Otak ana tahu komen bungeh lem. Otak ana komen dengan menyoro ke posting je hangka komen. Menyo tidak raje tak bagah komen. Bungeh le otak ana tahu komen. Kebuk kaya azan di masjid, gaduh bala-bala komen. Ana merumpak buka puasa. Kalinya buat perubahan. Menyo ai tun sit posting mulai tengah jam tu kalau untuk otak buka. Alian cak api-api pelun 5 minit atau 10 minit tu kena menjelang buka baca doa saya. Yang tu long kirim dalam bentuk PDF, menaji nak lewi kopi buat panitia mentua kena ujian mungkin. Atau kabulut. Nak kirim kah? Nak kirim. Kalau meju mungkin bulut bak kepua puno. Nak pun dia je kopi balik lem. Jadi baca yang baca ulang-ulang lega. Long kalam yo di Hadramaut pakan ideh lembu contoh, bentuk mena bio-bio ke Hadramaut. Apa ke ideh nak contoh yang enggak ideh dabo. Am nak contoh mesti nak contoh ini Lumatan dah pegah Hadramaut. Lagi Lumatan dah pegah. Kemudian kita pegah ke yang hana bat tanya. Yang nak bat tanya udah pegah dapat go. Jadi
Ideh lung kalen doanya ge baca ke menjelang buka tu, le tarawih, le sembahyang farduan ge baca cit. Le sembahyang fardu habis baca wirid-wirid biasa dan baca Quran, baca yang asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang sumber dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi dalam sahih kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Mungkin yang mentang karena nyojim bikara po 12 kemah kapan yang mecut selanjutnya menyana sesi tanya jawab dipersilakan. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita yang mulia Haji Bahrul Fuadi Mubarak yang telah menyampaikan panjang lebar pengajian pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya langsung kepada Abi. Kami persilahkan kepada ibu-ibu terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu. Kali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak deh mana? Agak deh. Ulangan ya. Baik, Abi, ini saya mau bertanya mengenai masalah zakat fitrah. Zakat fitrah kan katanya kalau untuk anak yang sudah balik itu kita harus minta izin sama anak. Nah, jika yang sebelum-sebelumnya itu kita tidak pernah minta izin sama anak, apakah sah zakat fitrah kita itu untuk anak tersebut? Ataukah kita harus menggantikannya lagi sekarang? Dan kemudian pertanyaan kedua, Abi, jadi kan kita ada qada salat lama ini. Nah, bagaimana dengan puasa kita? Kita misalnya kita tidak tinggal, tapi kita kurang yakin akan ibadah puasa yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya, masih dalam tidak ada ilmu, bisa dibilang jahil. Apakah juga boleh kita gantikan puasa tersebut, tetapi kita nggak membayar fidyah lagi karena kita udah puasa, cuma kita ragu atas puasa kita yang sudah sebelumnya itu. Itu aja dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sunat, berbeda dengan sedekah. Sedekah ataupun hibah, infak dan segala macam itu hukumnya sunat. Kecuali infak dan nafkah suami istri atau nafkah orang tua kepada anak yang belum balik. Begitu juga nafkah anak kepada orang tua yang sudah uzur. Zakat fitrah hukumnya wajib. Dan yang namanya perbuatan wajib tidak bisa dilakukan untuk orang lain tanpa ada izin. Jadi ada dua ibadat. Ibadat ada ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah mahdhah, ibadat yang menggunakan fisik semata-mata. Salat. Itu salat ibadat yang menggunakan fisik semata-mata. Ibadat yang menggunakan fisik semata-mata tidak boleh diwakili kepada orang lain. Mesti tanya ai dah sembahyang dah kembang angkat sembahyang boleh baik hai ke gelung. Ikah je motak ka bedah subuh hilung ai ku bedah subuh ka sembahyang ke gelung boleh baik 2 rakaat itu. Itu tidak boleh karena ibadat salat ibadat badaniyah, ibadat yang menggunakan sarana fisik semata-mata. Ada juga ibadat yang disebut dengan ibadat maliyah, ibadat yang menggunakan materi atau harta. Ibadat yang menggunakan materi atau harta
itu boleh diwakili kepada orang lain. Tetapi bila orang lain melakukan tanpa sepengetahuan kita, ini tidak sah. Makna izin inan berdepu. Kan bermecirkan kalung idin bakro nahaimak nebuh ju fitrah dah kelung ngomna. Saya kagak depu aja. Tak kira yang dan apa? Anu fitrah ro nu kalung boilong ju baik Kaabah lero kum nasa ketiga ju kajet. Saya kagak depu. Tapi persoalan bayar fitrah di tempat di mana kita tidak berada ketika malam hari raya, itu kembali ke persoalan boleh atau tidak menakalkan zakat. Itu persoalan lain lagi. Jadi pertanyaan tadi, apakah zakat yang dikeluarkan selama ini tanpa izin, tanpa pemberitahuan kepada yang bersangkutan, apakah sah zakat untuk yang bersangkutan? Jawaban tidak sah. Karena zakat fitrah termasuk ibadat wajib yang kategori materi. Ibadat wajib tersebut baru sah dilakukan orang lain, harus ada izin. Kecuali yang boleh bayar hutang, itu boleh tidak ada izin. Misalnya ada kawan kita berhutang di Indomaret. Kita datang ke Indomaret, kita tanya, ada kawan saya namanya si Fulan, berapa hutang dia? 200.000. Lantas kita bayar terus tanpa kita minta izin. Itu boleh. Karena itu sifatnya bukan ibadat. Itu gharamat pembayaran. Tapi kalau zakat, walaupun itu ada juga pembayaran, tapi itu sifatnya ibadat. Jadi yang namanya ibadat maliyah tidak boleh kita lakukan atas nama orang lain kalau orang lain tidak ada mengizinkan ataupun mewakilkan. Berarti lantas zakat yang selama ini bagaimana hukumnya? Berarti dianggap tidak berzakat, wajib dibayar kembali. Mana yang kalau dah bayar Hawaii kiban, hana tu holi lagi pulang. Ini sedekah. Malah menyo nuturi orang yang cok jit lagi pulang. Yang sebab hanasah ke jakut, oteh hanasah jakut dia hanasah ke milik kan. Jit lagi pulang, bayar berulung nyamunan. Tapi ke hantro ate tu tingkatnya. Jadi ikhlaskan saja ni bayar mentang lain belum yang ka karena rezeki, ka mudah rezeki, kana penro bayar mentang jakut kira-kira apa dung ton, mong ton, di ploton. Kan hana lu, cuma lam diton put bohmon. Put bohmon yan menyota bulatkan dalam hitungan kilogram 2,8 kilo. Biasanya sebahagian ulama mengambil ihtiyat. Ihtiyat berarti untuk kepastian. Dia mengambil kepastian maka dibulatkan 3 kilo. Padahal kalau hitungan yang sebenarnya sekitar 2,8 atau 2,7. Cuman dilebihkan sedikit biar pasti-pastilah. Di 3 kilo ukuran zakat fitrah per jiwa. 5 kilo berhian kan hana seberapa lah kan. Aku nak 10 ton baru 10 kilo. 10 ton 10 kilo tak bosak raya kan. Bosak raya padum. Habis peng ngak nongkrong bawa warung kopi yang ke internet segala macam lebih mbaknya. Jadi ke berfitrah cuma tak bosak 10 ton. Bosak 10 ton. Hana berapa. Kemudian masalah qada puasa. Menyo puasa hana pasti hana sah, hana wajib fidyah. Sebab fidyahnya pelanggaran tebusan. Tebusan baru wajib dibayar kalau pasti penyebabnya. Bila anda mengqada puasa karena untuk supaya lebih meyakinkan dengan alasan dulu kami berpuasa karena tidak ada ilmu. Ditanya kembali, apakah anda yakin puasa yang anda jalankan sebelumnya walau tanpa ilmu batal? Hana betul yang berai tungku kamu detak hana buat. Cuma hana yakin tentang orang yang lebak nak golong tayak ber. Iaitu persoalan hanggap ati. Jadi punya persoalan hanggap ati, silakan qada tapi hana wajib fidyah. Karena fidyah tebusan. Tebusan baru wajib, harus tahqiq sebabnya. Artinya harus pasti sebabnya. Salah satu sebab wajib keluarkan fidyah karena melewati puasa sampai berselang Ramadan ataupun mentakhir qada puasa Ramadan, itu penyebab fidyah. Menyona qada karena untuk kehati-hatian ronehnya hana buku, hana wajib bayar fidyah. Tapi punya yakin na pernah taboh tun puasa watenya na pernah nijib atau na pernah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebab hal yang membatalkan puasa masyarakat awam le mentang keliru.
Na orang kampung gebikir baru batu bertajib i. Padahal memasukkan benda dalam lubang rongga terbuka batal. Contoh je Kapten Bat. Kapten Bat anjung ke peyung. Geculok ke dalam batah dalam batu puasa. Main dia buat hai hana gerak, hana pulih gerak halung. Hana tro, mana tro anjung ke peyung, baru tro kuih dikrak lepas tu. Jadi culok anjung ke peyung, cungkir hidung lok dalam kan batu puasa. Selama hal-hal yang hana dah lakukan, tapi ku pucit nak kata, hai mangat yakin tu. Tang merokan meriah hana yakin, yang mio sekedar lagi hana upu, hana payah bayu fidyah. Pertanyaan berikutnya akan kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Abi, kami ingin bertanya bagaimana hubungan antara perbuatan buruk dengan takdir Allah. Misalnya seseorang mencuri, bagaimana hubungannya antara perbuatan buruk manusia dengan takdir Allah? Mohon penjelasan Abi. Terima kasih. Kita sebagai orang mukmin, salah satu rukun iman yang harus wajib kita yakini yaitu beriman dengan qada dan qadar. Artinya beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruk, baik dan buruk. Jadi apakah takdir baik atau takdir buruk tak lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika terjadi hal yang dalam kacamata atau pandangan agama dianggap perbuatan buruk, kita sudah beriman bahwa itu juga bahagian daripada takdir Allah. Di manakah posisi kita sebenarnya? Posisi kita sebagai hamba, Allah telah memberi kita hak ikhtiar. Kenapa kita berikhtiar untuk memilih jalan buruk, jalan yang tidak baik? Jadi ikhtiar atau kasbun itu yang ada pada seorang hamba. Jadi kalau kita buat gambaran, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan perbuatan kita, Allah menciptakan kasbun, usaha kita. Yang menggerakkan usaha itu dari internal kita. Apakah kita gerakkan untuk baik atau kita gerakkan untuk jahat? Misalnya ini botol. Ini Allah menciptakan saya, menciptakan kudrah, kekuatan untuk menggerak botol. Dan Allah menciptakan usaha pada saya atau ikhtiar ke nurun tengok acehkan ikhtiar. Yang menentukan ikhtiar itu kita sendiri. Saya berikhtiar untuk mengangkat, maka terangkat. Berikhtiar untuk meletakkan, maka tidak terangkat. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Nyamanan ya Rasulullah?" Katanya, "Baik, tak buat sapulih, tak preh-preh mentang sebab Allah akan takdir dalam azali." Dia tanya orang gak-gak, dia tanya orang brok-brok. Apa jawaban Rasul? "I'malu, beramallah kalian. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Setiap orang itu akan dipermudah untuk apa dia diciptakan. Dia tanya ke cipta oleh Allah menjadi penghuni neraka, yang mudah jalan untuk menuju ke sana. Tanya ke cipta oleh Allah untuk penghuni surga, mudah jalan untuk ke sana. Jadi beramal harus beramal hanjit preh takdir. Karena yang wajib perintah syarak yang i'malu, beramallah kalian. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Maka kepegah dalam kitab penjelasan kitab tauhid, termasuk takdir buruk dari Allah. Tapi lagi tanya orang mukmin hanjit terjadikan takdir buruk dari Allah alasan untuk memulai perbuatan buruk, perbuatan jahat. Tetapi boleh
le katanya orang mukmin tak beralasan takdir buruk kepada Allah, tak isbatkan, tak sandarkan kepada Allah dalam rangka untuk menyesali dan bertaubat, tapi hanjit dalam rangka untuk alasan untuk melakukan perbuatan jahat. Anda orang beda benar. Masa long ya kalau luncu tagap long kun. Nya Allah kita kedi long orangnya menjadi pancuri HP. Tak ulang doko. Tak proh doko gop tak cok HP. Yang dosa dan suul adab, tidak beradab kita kepada Allah. Tapi tak patut tanya taduk, tak renungi, tak taubat. Ya Allah long lang masa-masa lalu long. Masa-masa long golom long tu'ah ilmi, masa-masa long golom long ya ikut majlis. Long berbuat dosa keron. Dan yang mandum takdir ron, hana lepas pada takdir ron. Urangnya long kalun taubat, terima taubat long ya Allah. Yang jit napu. Bisa dipahami? Yang hanjit takdir buruknya ke alasan danya untuk ikdam. Mana ikdamnya maju, untuk maju melangkah untuk melaksanakan perbuatan buruk. Lagi lembaga contoh benar, takut lang hati Allah kita takdir long urangnya untuk cuma-cu. Cuma-cu je ya yang hanjit. Sebab Allah gebi ikhtiar. Tanya kena hak tak ikhtiar baik tak cu. Tak tundra dah tak cu, kan tak cu. Han harullah kedai gop nya hana dah tamang. Kan hang gada HP gop nya hana dah tak cok. Ti nak ikhtiar dia tanya. Maka Allah hak ge siksa tanya kerana nak ikhtiar. Sebab nya tak kala nu buat mepahala pi hana hak gebi. Ya ke? Baik kalam di belah pihak ya hana adil ke, hana insaf. Tanya hana berlaku bijak dan hana adil, nya memandang sebelah. Aci kalau ni belah tut, pahala nak hak bila Allah tanya. Pandai hak. Tapi lah Al-Quran istara kan Allah geblau. Hak rai menyo gena bi balasan atau amal ibadat. Menyo ni ibadat peloton ada dalam syurga ni betul balik. Nyo nah, tapi dalam syurga kan abadi selama-lama kan. Hana setimpal dengan ibadat tanya. Demi ibadat tanya hana berkualitas, ibadat tanya hana khusyuk, tapi Allah gebalah, gebi balasan. Maka geun pahala yang gebili Allah nyan min fadli karunia Allah. Gesiksa katanya nyan min adli keadilan Allah. Ni dah pegah Allah na adik. Sebab orang turun kun gak bersakit anak mit. Allah bersakit anak mit anak adik taga anak mit bersakit. Tapi ni ingat aci ni renungi kembali. Urang-urang yang bersakit anak li Allah rata-rata ekonomi nyan meningkat. Ya bukan. Le orang yang dalam rumah tangga nak anak cedera, mandum wateta, temanyang bagaknya, long mudah rezeki lawit lahiji. Ade Allah mana? Ade, gebi sakit sirau anak, gebutamah rezeki orang si. Ade Allah. Gebi sakit sirau anak, gepemudah urusan lain. Biasa, inna ma'al usri yusra. Setiap na kesulitan, pasti na kemudahan dari segi yang lain. Hana Allah ge coba tanya bertubi-tubi beruntun-untun hana. Pasti nak kebaikan di balik tangan mendung. Maka kadang-kadang tanya terlalu cepat syok. Tidak terima hal-hal yang hana tak inginkan, terlalu cepat syok tanya. Padahal tidak kaji di baliknya memandum na nikmat Allah yang tersembunyi di balik tangan. Maka tiga masalah takdir buruk memang pada hakikatnya datang dari Allah. Maka ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya getanyonyo antara mukhayyar dengan muyassar. Mukhayyar berarti na pilihan, musayyar berarti gepejalan ni Allah lagi ibarat orang main wayang. Ya hakikat manusia sebenarnya lagi kan, lagi ibarat wayang. Wayang akan bergantung ho yang ibalik pemain wayang. Tanya lagi kan sit. Maka mula lagi baik tamam mai le, baik sit sebab Nabi ni pesan ikmalu, tetap beramal. Dan salah satu kunci untuk mendapat rahmat Allah beramal. Masuk syurga bukan karena amal, karena rahmat, tapi kunci mendapat rahmat iaitu dengan beramal. Giban Nabi dalam hadis, la yudkhil jannata ahadan amaluhu. Hana dimasukkan akan seseorang pun dalam syurga oleh amalnya. Sahabat nekun Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, drone lagi ansi Rasulullah. Wala ana kan, dan lon lagi ansi kan gara-gara amal masuk syurga. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadli.
kecuali Allah mencucurkan kepada lun rahmat dan karunia-Nya. Di tamang syurga gara-gara rahmat dan karunia Allah, tapi amal adalah penyebab untuk mendapat rahmat. Mio gambaran Imam Ghazali pegot, rahmat Allahnya lagi ibarat i dalam ciri. Nyo i tu. Waktu tak tuang i nyo rahmat Allah. Ibadat yang tanya pubut nya ibarat gelah. Waktu getuang i tatun dengan gelah. Mio hana gelah i benar baru tanah serap tanah je cak le. Maka rahmat Allahnya, menampung rahmat Allah adalah dengan amal ibadat yang tanya pubut. Walau hana pasti dengan ibadat dan surga. Nah kira-kira di takdir buruk tetap dari Allah. Maka dalam doa dalam kitab punan ratib haddad kana ilal khaira wasyarra mimma syiatillah. Nah telah tabuh kalimat dalam ratib haddad innal khaira wasyarra mimma syiatillah. Kebaikan dan keburukan memandum adalah dari kehendak Allah. Tapi kita yang sebagai hamba hanjit tak pasrah karena takdir buruknya dari Allah untuk kealasan melakukan hal-hal yang buruk. Terima kasih Abi. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini yang terakhir. Assalamualaikum Abi. Pertanyaan yang pertama, dalam dunia kesehatan ada istilahnya senyum personel. Di dalam bulan puasa, mungkin kita kurang pede kalau senyumnya tanpa sikat gigi. Bagaimana hukum menggosok gigi di bulan puasa? Yang kedua Abi, apakah boleh kita beramal menurut pendapat Imam Ramli yang mengatakan boleh nakal zakat? Karena di masyarakat kota kebanyakannya adalah para pendatang. Jadi kalau mereka tidak menunaikan zakat di kota, maka zakat itu akan dibawa pulang ke kampung. Bagaimana pendapat Abi tentang masalah ini? Mohon jawabannya. Pertama tentang masalah senyum Pepsodent. Padahal orangnya cukup je buat ego ke Pepsodent tu. Tu buat foto ke close up. Mereka nak senyum close up, nak senyum Ciptaden, nak senyum Sensoden. Ya kan senyum Pepsodent. Mungkin kadang ubat ego yang jamun kon banyak-banyak tanya kana ya ce Pepsodent. Kaji ke Honda sih. Tak nak merek-merek lain Honda sih. Honda Pu, Honda Yamaha. Ada merek Yamaha ke merek Honda. Kakak mana nak boleh berdebat bahasa. Jadi persoalan sikat gigi di bulan Ramadan perlu diluruskan. Sikat gigi yang dibolehkan dalam bulan Ramadan pertama qabla zawal. Yogolom tergelincir matahari. Artinya sebelum zuhur yang boleh hukum ji. Nyoka awal zuhur yang hukum ji kamak makruh, kecuali sebahagian pendapat ulama termasuk Imam Nawawi yang membolehkan siwak walau kali zawal. Dan harus diluruskan yang dibolehkan siwak. Siwak siwak dikat ego mesti pakai kaya. Mesti kaya siwak. Kaya siwak mesti pakai kaya siwak. Dikat ego siwak hana pakai formula ji yang broken ubat. Mio ni pakai ubat gigo dan ubat gigo yang sisa jih nyangkut bak gigo bercampur dengan air liur dan tertelan batal puasa. Maka usahakan sikat gigo dalam bulan Ramadan baik letak nebuh ubat. Dan mio le nebuh ubat harus pastikan berkumur-kumur, jangan sampai ada sisa Pepsodent nyangkut di lubang gigi atau dalam celah-celah gigi. Karena bila bercampur air liur dengan benda lain tertelan batal puasa. Harus dipahami. Dan ibabah jin'ud selama ibabahnya hanya itu bit lalu waigo. Baik sampai dalam puasa pitu ruku-ruku ngada rudah ibabah saat. Nah, urang jamun ni ubu belung, urang tua-tua kampung yan nabruk laboh. Lambruknya ngebuh abeda pu. Siaak gerudah kenal tentang ibabah jin'ud. Yang akibat salah pemahaman kerana hana ilmu. Yang hanya ta'un ibabah yang kaitu bit ulua batah babah. Ibabah karek kena bak bibi tak tarik lom yang hanya le. Ataupun ibabah yang ka bercampur dengan benda asing. Tah benda asing. Termasuk ubat ego atau naik ke mesin sangkut ke dalam benda sahu.
Maka cara ji nyo solusi dan nyan biasa lum praktek lagi nyan. Usahakan si tengah jam tit dalam imsak berkatuntas tanya soal makan sahur. Jak juga mana? Yang nan zikat juga bila pelai melhega ulang. Buh pek soden berhabis ubat ego. Etnan apa yang boleh ubat ego, etnan dah buh pek soden. Lu sikat 3 truk ni ulang 3 tit lem. Bila pelai rinso-rinso je bu. Untuk menan imsak, baik le, waktu urut tinggal sikat ego dengan ego kosong, sikat ego kosong, baik pakai le ubat. Abang khawatir takut nak sisa pek sodan ni nyangkut bak ego. Yang insya-Allah hamu baik nafa. Atau ino nak tahu cara tut listerin nah. Kumur-kumur listerin tapi baik berat tat kumur sampai tertelan. Tapi nyan baru jin neun ibabah harus leh pastikan bau listerin nyan kagada. Ati hanali bekasan ji. Man susah sikit. Berarti and 15 minit atau di tengah jam dia dah pakai listerin hanya dah lai babah. Sebab khawatir dia nak sisa-sisa bekasan listerin nyan mentang nyangkut lang celah-celah gitu. Nah masalah senyum pek sodan geyu nyan senyum geso. Dia dah senyum dengan orang lawan jenis yang geyu harum. Senyum tapi kerara yang ladum macam melumpak dengan lawan jenis senyum melumpak tapi kerara muka bakrut. Yang jadi masalah. Lang hadis Nabi wala tahkiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa wajha walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun walau sekedar kamu tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Artinya dengan orang yang bolehkan senyum. Ya anak bolehkan senyum baik betul pada puasa ni kan. Di dalam puasa ni Rasul menumpak berjalan senyum mendum. Betul pada puasa. Senyum tapi kerara menumpak dengan majlis tapi kerara rinang yang senyum. Yang pun mu senyum pek soden, nempu senyum je jinan. Ini yang perlu diingatkan tadi, hati-hati sikat ego dalam bulan Ramadan, menyo tinggai bekasan ubat egonya dalam celah ego dan bercampur dengan air liur bisa membatalkan puasa. Yang kedua apa dah? Oh, masalah nakal zakat. Nakal zakat, makna nakal zakat anda nakal zakat memindahkan zakat atau mendistribusikan zakat ke tempat di luar domisili pembayar zakat. Artinya domisili pembayar zakat di Lung Bata, gecok zakat geba ke dia usibre yang nakal. Pakan ge pahari nandukan nya hikmat le. Hikmat diharamkan nakal zakat karena memutuskan harapan fakir miskin. Urang gasil lang kampung yan kageukeun ba anu. Hayana ipat na peng kayak blo siat saka. Kak blo saka ngan depung buka timpan bacut. Piur. Ikelane man raya pu dapat jo. Kata blo saka hana peng da blo beri baki. Hana pun di malam raya kena bagi fitrah. Rupaji ba malam rayanya le urang bayi jaga fitrah hana bayi kampung ya ame ke dia sibreh. Yang putuh asa urang fakir miskin. Putuh tu maaf. Jadi memutuskan harapan fakir miskin, maka diharamkan nakal zakat. Yang alasan pakan diharamkan. Kemudian ulama berbeza pendapat, termasuk Imam Ramli, beliau menganggap pendapat yang unggul adalah pendapat yang membolehkan. Apakah boleh diberamal? Bisa dilihat kembali dalam kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan termasuk pendapat dhaif yang boleh difatwakan, iaitu pendapat yang menyatakan boleh nakal zakat. Nanti je amal ni upu. Ini pendapat kuat memang haram. Tapi ulama berbeza pendapat, ada yang membolehkan nakal dan termasuk pendapat dhaif yang dibolehkan untuk difatwa. Lamianah je kalan kelai yang pendapat Ibnu Ujil Al-Yamani. Bolehkan untuk mengamalkan nakal zakat. Dia nak persoalan li dak amsi anak mahasiswa tengah hino di Bandar Aceh, uro 27 gebu zakat fitrah le 5 di kampung. Nah, masalah pentinglah kaidin nanti tadang pendapat yang membolehkan. Di baik je ke persoalan rumit li masalah nakal zakat kerana dalam kitab yang nas sendiri juga disebutkan boleh diamal. Mungkin dari
Saudara-saudara yang hadir mungkin ada pertanyaan sebelum tutup pengajian. Baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan yang tadi maka berakhir pula pengajian Prestasi Muslimah Banda Aceh pada hari yang